Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, NIM 1910201202 dari kelas 5E Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Agama. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai analisis konsep dasar psikologi, dan yang kedua analisis konsep dasar beragama, yang ketiga analisis pendekatan dan metode psikologi agama, yang keempat analisis struktur kepribadian manusia dalam pandangan psikologi agama, yang kelima analisis fitrah manusia dalam pandangan psikologi agama, dan yang terakhir yaitu analisis motivasi beragama dalam pandangan psikologi agama. Baiklah, langsung saja saya menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai analisis konsep dasar psikologi. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Dalam istilah lama disebut dengan ilmu jiwa. Adapun secara terminologi, psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk perilaku manusia. Adapun ruang lingkup psikologi terdapat dua hal, yaitu yang pertama profesi yang menyelidiki atau mempelajari tentang manusia. Yang kedua, profesi yang menyelidiki atau mempelajari tentang hewan. Itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Yang untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai analisis konsep dasar beragama. Definisi agama secara umum tidak ada satupun yang dapat diterima secara umum. Jadi untuk mendefinisikan agama itu tergantung kepada menurut cara kita atau pendapat kita masing-masing. Kenapa tidak bisa diterima secara umum? Karena untuk mendefinisikan agama itu sangat sulit. Adapun secara terminologis, menurut Harun Nasution, definisi agama adalah yang pertama, pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Yang kedua, kepercayaan kepada sesuatu kekuatan gaib. Ruang lingkup agama ada beberapa, yaitu substansi yang disembah. Yang kedua, kitab suci. Yang ketiga, aliran-aliran. Yang keempat, pembawa aliran. Yang kelima, pembawa kepercayaan. Atau yang kelima, pokok ajaran. Nah, adapun fungsi agama, ada banyak sekali fungsi agama. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol diri, yang kedua yaitu sebagai alat kebutuhan rohani, yang ketiga yaitu pedoman hidup, yang keempat yaitu motivasi diri, yang keenam yaitu keseimbangan. Mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya untuk jawaban yang ketiga yaitu mengenai analisis pendekatan dan metode psikologi agama. Analisis pendekatan psikologi agama dalam sebuah pembelajaran diistilahkan dengan education, pendidikan, dan jiwa keagamaan sangat terkait, karena pendidikan tanpa agama ibarat tidak sempurna. Nah, adapun konsepnya yaitu yang pertama pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan kelembagaan, yang ketiga pendidikan kemasyarakatan, yang keempat pendidikan kesadaran batin. Selanjutnya, adapun manfaat pendekatan psikologi pendidikan yaitu
untuk mengetahui dan memahami tingkat keagamaan yang dipahami oleh seseorang. Adapun beberapa metode yang dilakukan, yaitu yang pertama observasi diri, yang kedua eksperimen, yang ketiga kuesioner, yang keempat studi kasus, yang kelima yaitu observasi naturalistik. Mungkin itu saja jawaban mengenai pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, analisis struktur kepribadian manusia dalam pandangan psikologi agama. Kepribadian adalah tingkah laku yang ditampakkan oleh lingkungan sosial atau perilaku seseorang yang ditampakkan kepada lingkungan sosial atau sebuah kondisi jiwa yang ada dalam diri seseorang. Adapun faktor-faktor yang membentuk kepribadian muslim, yaitu yang pertama aliran eksperimen, yang kedua aliran konvergensi, yang ketiga nativisme. Mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan yang keempat. Yang selanjutnya yaitu analisis fitrah manusia dalam pandangan psikologi agama. Analisis fitrah manusia. Fitrah artinya suci, atau arti lainnya jalan yang lurus atau kembali ke jalan yang benar. Arti lain dari fitrah yaitu menurut ajaran Islam adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Adapun konsep manusia, sifat manusia menurut fitrahnya ada banyak sekali, yaitu mahmudah, sifat terpuji. Yang kedua, sifat taubat, ikhlas, sabar, syukur, kerja keras, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan yang kelima. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis motivasi beragama dalam pandangan psikologi agama. Motivasi beragama ada banyak sekali. Motivasi seseorang untuk beragama. Yang pertama yaitu karena ikut-ikutan mengikuti agama tersebut. Yang kedua yaitu mencari kebahagiaan dari sesuatu agama tersebut. Yang ketiga yaitu mencari kebahagiaan. Yang ketiga yaitu untuk mengejar surganya Allah dan dijauhi dari neraka jahanam. Nah, yang keempat yaitu untuk beribadah. Nah, di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga salah satu motivasi seseorang untuk beragama. Nah, yang terakhir ini untuk mencari cintanya Allah, juga salah satu dari motivasi seseorang beragama. Mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan yang ke-6. Itulah penjelasan atau mengenai jawaban yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.